Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel ini dalam edisi jalan-jalan di Jalan Tol Aceh. Nah, sobat semua, sekarang Mimin startnya dari gerbang tol Blang Bintang. Nanti rencananya sampai ke gerbang tol Silemum, atau yang sering disebut juga dengan gerbang Silemum itu dengan nama Lam Tamot. Oke, sobat semua, ini adalah gerbang tol Blang Bintang. Tarifnya kalau nggak salah tadi 48.000 dari Blang Bintang sampai ke Silemum. Pagi ini hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Tapi paginya ini udah hampir jam 10, jadi udah menjelang siang ya. Sepertinya sekarang masih terlihat sepi. Nanti saat pulangnya rencana akan Mimin rekam lagi apakah kondisinya sepi seperti ini atau lebih ramai. Oke, sekarang jalan dulu. Tujuan pertama sampai ke Silemum. Ini adalah exit tol di Blang Bintang. Di depan sebentar lagi sampai di interchange Blang Bintang. Yang ke kiri itu menuju ke Kuta Baro dan paling ujung ke Baitussalam. Tapi di Kuta Baro belum bisa lewat karena belum selesai, yang diakibatkan ada beberapa lahan yang dari dulu belum bebas. Oke, kita lanjut. Ini belok ke kanan. Pertama kali naik menuju ke Silemum, dan sebelum ke Silemum nanti akan melewati interchange Indrapuri, kemudian interchange Janto, baru terakhir di interchange Silemum. Nah, ini sobat ya, suasana jalan tol Aceh di hari Minggu sekitar jam 10. Kondisinya masih sepi. Kayak sebelumnya dulu Pekanbaru. Oke, seperti apa kondisi jalan tol Aceh? Mari kita saksikan bersama ya sobat ya. Nanti sambil Mimin kasih beberapa info di titik-titik tertentu yang sekiranya perlu Mimin sampaikan. Mungkin 7 jam. Itu versi parameter bus lah. Bus. Kalau pribadi kan kembali ke masing-masing. Sering berhenti. Nyambung full jalan Sumatera. Kalau full semua nih Banda Aceh Medan pun palingan 6 jam 7 jam udah. Pagi subuh berangkat, siang habis zuhur dah sampai Medan. Palembang sekarang pengen jalan-jalan ke pantai ke Lampung deh. Iya. 4 jam. Cuma 4 jam. Iyalah. Yang awalnya bisa 8 jam 8 jam mas. Nah, kayak Pekanbaru Dumai dulu 5-6 jam, sekarang cuma sejam setengah. 5/4 sepertiganya. Sekarang bosan dikit sama Palembang. Nah, pantai yuk. Mana? Lampung. Udah kayak beda kabupaten doang. Lampung. Beda provinsi udah. Di tol Aceh ini besok yang kiraan paling ramai justru dari Padang Tiji sampai Indrapuri. Iya.
Itu paling rame. karena menghindari Selawah tuh kan. Dan di Indrapuri kan pas keluar di jalan lintasnya mau ke kotanya. Kalau ini kan karena masih ketemu Belang Bintang ini. Iya. Terusnya keluar di Indrapuri. Kalau yang pengiriman lewat kapal langsung labas ke ini. Malayadi. Malayadi. Suspensi Innova enak banget tuh, Pak. Ribon. Anteng gitu. Kita kan nimbun goyang gitu. Emang lebih tinggi. Masjid besar ya. Bang Mas. Terlalu dekat tapi rasa dari sini sama yang satunya. Itu yang jadi Entah apa yang pun. jadi pertanyaanku belum ada yang bisa jawab, masuk ke Stefano. Jadi ini hanya hitungan palingan berapa menit udah nyampe kan. Iya, ngapain coba? Kadang satu aja. Pasang udah jadi makanan. Gak perlu juga sampai 2 set. Mana dekat lagi jaraknya? Apalagi yang di sini kan termasuk sepi. Iya. Atau ada request khusus ya ini nggak? Yang masih tanda tanya nih. Nggak tahu kalau request dari HK ya. Atau dari Pemdanya sini bisa juga. Kayaknya kalau cuma requestan dari Pemda nggak akan diakomodir. Karena satu set rest area HK nya udah puluhan M kok. Investasinya HK berapa? Nggak sama. Lebih lah puluhan mungkin. Kalau mau ya masih 1,5. Cuma yang di Janto tuh udah tuh. Ya maksudnya yang di sini yang nggak perlu nih. Di sini nih. Itu ya. Dari sini gerbang tol Bang Bintang dekat. Iya. Ngapain lagi? Ya sejauh belum ada yang bisa jawab. Ternyata selain aku ada yang kepikiran juga ya. Udah dulu semua. Iya. Kadang gantiin Pak Udin ke duluan situ kan. Terus area dua-dua ini. Sebenarnya ngapain sih ini? Aku selalu ngoceh ya. Ngapain sih ada area di sini? Tol Bang Bintang deket. Deket banget malah. Nggak make sense itu, nggak masuk di logika. Kurang efisien juga. Yang selama ini pengguna tol meskipun di Jakarta ya jauh-jauh jaraknya memang diperhitungkan tangkapannya tuh dari sisi capek, sisi ini, sisi itu. Nah ini capek kagak, rame enggak. Nah yang di Medan aja itu dari Medan ke tebing tinggi itu sekitar 90 kiloan. Nah, Itu cuma satu. iya, Dan sana jauh lebih ramai. cukup satu aja. Jauh lebih Cuma ramai. 74 kilo gitu. Satu tengah gitu, jet gitu. 74 dibagi 2, lihat, nah segitu aja titiknya. Udah gampang kan. Mungkin lah sepasang depan-depanan. Biar nggak sepi-sepi kali. Nampaknya di titik itu rame terang gitu. Dasarnya. Udah buatlah itu.
Ya itu kan masih kujamin meskipun buka sana masih sepi orang di situ. Karena orang dari sebelum masuk tol dari sininya rata-rata kita cuma 74 kilo. Dan penggunanya pun paling parsial keluarnya di dapur di sini situ gitu-gitu doang. Setelah sedikit aja. Nanti belum terjawab ya alasan itu ya. Belum. Siapa yang bisa mendebatkan itu? Oke sobat semua, itu sekitar 1 km lagi di depan akan sampai di interchange atau simpang susun Indrapuri. Jadi misalkan sobat mau keluar ke Indrapuri, sejak sekarang ini sudah mulai agak pelan dan ambil di sisi kiri. Oke sobat ya. Nah itu udah kelihatan interchange-nya di sebelah kiri untuk keluarnya. Nah ini dia ya, sebelah kiri, langsung saja ambil kiri kalau mau ke Indrapuri. Nah, kalau Mimin akan ke Silemum, jadi tetap lurus. Setelah interchange Indrapuri nanti akan ketemu interchange berikutnya yaitu interchange Janto. Baru terakhir nanti keluar di Silemum sebelum yang arah ke Padang Tiji selesai. Tapi jika Padang Tiji selesai, dari Silemum tetap bisa lanjut lurus terus. Oke sobat ya, kita lanjut lagi. Karena emang udah ngomong mau ini kan. Kengen itu kayaknya wisatanya bagus ya. Dingin sana kan? Tuh dingin banget ini. Mandi itu aja. Ada yang 9 jam 10 juga aku mandi kan. Masih aja dingin betul bilang. Kisaran berapa itu ya? Hah? 20 atau 19-an, 18 berapa gitu? 16 ada. 16 17. Berarti sampai di bawah 20 lah ya. Iya. Tapi kalau malam. Kalau malam udah. Makanya aku masih dapat ini kan, puasa pertama kan di sana kan. Salat subuh, salat taraweh itu, aduh otomatis ke masjid. Dinginnya. Ampun. Berapa jam kira-kira? Berapa jam misalnya? Berapa jam? Dari sini? Iya. 6-7 lah, 6-7 lah. Nyantai 7 lah. Kalau kesetanan bisa 4,5 jam, 5 jam. Itu dibuktiin sama timnya Pak Muar. Yang kesana juga. Pas aku kesana. Dan libur lama kan itu kan. Mereka kesana juga. Tembus mereka 4,5 jam. Pulang sininya bareng 2 mobil. Mereka tim lapangan, aku sama keluarganya Iyo. Satu nyantai itu 7 jam lah ya paling kencang 80 gitu. Kalau dari sini tuh Biren belok kanan ya? Biren pas pusat kotanya itu bundaran kecil tuh ya? Kiri pun bisa Selama ini komunitas ke jalan lintas ininya aja, lintas Sumatera. sana tuh kayak mendung. Iya agak mendung. Masih segini nurun itu. Apa?
ada yang standby masa perawatan. Ada yang standby masa perawatan. Ada tim perawatan sendiri. Oh, ini kan turun nih. Apa? Iya. Gunanya kecil. Tapi yang kalau mobil sampean tuh suspensinya enggak, Pak? Apa kayak Avanza? Enak-enak kayak Avanza gitu? Apa lebih enak lagi? Suspensi lebih tatek sih. Iya. Iya. Enggak apa namanya. Kalau yang Avanza ini kan terasa agak melayang. Iya, limbung. Iya, ini enggak. Wing gitu kan. Lebih stabil. Stabil. Karena bobotnya lebih berat juga nih. Bodi lebih pekep dia, lebih padat bodinya katanya. Iya. Bukan muji karena punya sendiri, bukan, memang kenyataannya gitu. Jadi kemarin tuh ngobrol-ngobrol dengan ibu negara, adalah kepikiran kalau misalnya ada duit nih, seandai-andai nih, berandai-andai gitu kan. Kalau ada duit nih, mobil ungat kecil di sana, Agia gitu kan, kecil lah, mungkin untuk berdua cukup. Iya, tapi kalau udah keluarga Udah berkeluarga agak kan, ada anak, agak wah repot. udah ada anak, udah ada ini, udah ada itu kan, Bawa barang ya kan. udah agak berat nih, kepikiran lah, nabung lah yuk, selain nabung untuk nikah, nabung untuk ganti mobil. Kalau kata ibu negara udah mulai cicil lah, baik kata kan untuk kayak gitu kan kebutuhan pokok sekarang, mobil kan kebutuhan lah. Udah ada rencana mau yang jenis apa gitu? Mikir lah kemarin tuh mobil Pak Mualim juga kan, mobil Pak Mualim tuh dimensinya gede juga. Gede. Kemarin aku ngobrol-ngobrol, katanya sih nyaman, kan megah. Malah yang komentar tuh, karena kalau kita bilang sendiri kan kadang orang nggak percaya ya. Ini yang komentar kayak Mbak Ipar, Mas Ipar tuh, karena ikut bareng kan. Komentarnya positif semua. Apalagi kakak Ipar tuh orangnya tinggi kan. Kalau duduk di tengah atau belakang, Nggak waktu pakai ini kan, Avanza kan, lututnya agak susah. nekuk kan. Dia bilang, lapang ini Lim katanya. Memang lebih panjang Mbak. Ini 40 cm dari Avanza ini yang lebih panjang. Jadi kan lumayan tuh. Iya. Secara size-nya aja udah pengaruh, duduknya itu udah gak nyaman. Apalagi kalau AC-nya nggak usah ditanya. Jadi kalau AC-nya itu, kalau kita jalan malam wajib pakai jaket. Kalau aku kan saking katanya, kan pakai sarung tangan. Itu udah diposisikan yang paling rendah, Kecil. iya paling kecil. Ini gak rame sih ya. Tapi ini itu kan dari segi fungsi. Kalau orang melihat dari sisi desain bentuknya ya gak usah dibandingkan, itu biasa aja Emang gitu. biasa kotak gitu kan. Mobil Jadi van. kita kembali mau dari sudut apa namanya, fungsi atau secara gaya atau model lah gitu, itu kembali ke yang memakai kan. Orang masku kandung aja langsung to the point nanya gimana perbandingannya dengan itu kompetitornya pada sini ya, karena punya dia Avanza kan. Istri jawab nyaman, nggak ada masalah mas, lapang nih. Kenapa dibilang lapang? Ternyata kayak Avanza sini kan nggak ada pakai untuk ambulan kan, itu kan Ya. dimensi nggak cukup panjangnya. Ini banyak dipakai untuk ambulan, Pak, operasional kantor. Nah, dimensi memang lebih panjang. Oke, sobat semua, itu di depan sekitar 1 km lagi kita akan sampai di interchange Janto. Jadi misalkan mau keluar ke Janto dari sekarang ini,
sudah harus dipelankan mobilnya dan ambil sisi kiri. Sama dengan yang di Indrapuri, kalau mau keluar tetap ke sebelah kiri dulu. Nah ini sobat ya, keluar Janto 250 meter lagi. Nah ini sampai ke simpang interchange untuk keluar. Jadi ambil sisi kiri kalau mau keluar. Kalau Mimin mau tetap lanjut terus sampai ke Silemum. Nah nanti dari Janto ini ke Silemum jaraknya tidak terlalu jauh dan hanya beberapa menit sampai di Silemum. Oke sobat ya, ini suasana interchange di Janto. Sekarang lanjut lagi sampai ke Silemum. Jadi gini, kalau kayak Agia kita duduk berdua gini, misalkan ada anak udah barangnya gitu, belanjaan apa iya, orang belum lagi mau jalan-jalan orang tua. terus apa ya itu kalau ada orang tua mau ikut bareng atau saudara kan gue nggak bisa lagi udah. Aku ngebahas itu kemarin gara-gara pas yang dari Pulang Takengon itu kan banyak keluarganya kan. Ini aku, bapaknya Ion sebelah nih, Ion sama ibunya. Oke lah masih cukup. Kalau misalnya ada kakaknya, belum barang ya, barang banyak gitu pasti. Barang juga banyak. R3 mobilnya waktu itu. Jadi kemarin waktu di Riau kan, waktu pulang kan ada tol baru kan, kami pergi bareng-bareng sama anak istri ditambah Mas Ipar sama anaknya 2 sama dia berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 8 orang masih aman. Coba kalau kecil itu 4 orang udah dari harga nggak jauh beda. Mungkin jalan nyata. Akhir. Lanjut, ngumpulin duit. Kayak Pak Wo kadang-kadang waktu apa kan orang asli kan mobil pun kan kembaran sering ke kantor kan ya apa orang asli itu. Pak Woto lucu juga, punya mobil tapi nggak bisa Tuh, nyetir katanya. iya Kayak mana pun. takut ya. Besok kalau di rumah kayak mana ya? Bingung juga. Sementara nyetir Istrinya apa nyetir? ada ipar Punya mobil. wah hujan nih gimana nih Udah nanti. Oke baik sobat semua, sebentar lagi di depan itu akan sampai di interchange Silemum. Untuk sementara ini gerbang tol Silemum yang terakhir dari arah kota Banda Aceh. Kabarnya di akhir tahun 2024 ini atau pas Nataru, yang dari Silemum menuju ke Padang Tiji akan dibuka secara fungsional. Ya mudah-mudahan benar ya bisa difungsikan, sehingga dari sini jika kita mau ke Padang Tiji atau ke Sigli, kita tidak perlu keluar di Silemum ini dan langsung lurus sampai ke Padang Tiji. Oke sobat semua, ini di depan mau belok ke kiri ke gerbang tol Silemum. Nah ini yang ditutup ya sobat ya, itu sebenarnya yang menuju ke Padang Tiji, tapi karena belum dibuka jadi terpaksa harus keluar di Silemum. Ini adalah interchange Silemum. Sebentar lagi akan sampai di gerbang tol Silemum.
Oke, kita keluar dan terus lanjut sampai ke gerbang tol. Itu kuncinya ya. Sekarang cuacanya mendung dan sudah mulai gerimis. Mudah-mudahan jangan gerimis dulu ya, karena masih akan terus lanjut ke Padang Tiji. Mudah-mudahan kalaupun hujan ya jangan berangin lah gitu ya. Nah, ini udah mulai gerimis. Ini adalah exit tol Silemum. Sering juga disebut Silemum ini di daerah Lamtamut ya. Nah, itu di depan sampai di gerbang tol Silemum. Konsisten tapi berapa kali tanya tetap hitam. Kalau sempat istri yang milih itu. Nah, di sini begitu keluar di showroom nggak mau naik gimana? sobat ya, tolong di depan itu please jangan ditiru. Di depan mobil ini ternyata kurang saldo tapi tidak ngambil di jalur kiri ya, ngambilnya di jalur tengah. Jadi ini salah ya, jangan ditiru. Oke. Ya, para tangan yang kurang panjang emang harus sadar diri. 48 ya dari Belang Bintang ya. Ya. Oke sobat semua, terima kasih sudah mengikuti Mimin. Dan ini sudah sampai di penghujung exit tol Silemum. Untuk sementara pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Ini mau keluar dari jalan tol dan masuk ke jalan nasional lintas timur Trans Sumatera. Mimin akan lanjut lagi hingga ke Padang Tiji. Oke sobat semua, jangan lupa supportnya ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.